Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali rangkaian program acara, dan kali ini seperti biasanya di pukul 11 hingga pukul 12 kita isi dengan obrolan UMKM atau Loka gitu. Nah, obrolan UMKM pada hari ini dengan tema membentuk ekosistem usaha dan strategi usaha di bidang peternakan. Di ruang siaran kita sudah dong Puji Satria Primurdani selaku owner dari Satria Farm Palembang atau Satria Group, dan beliau anggota bidang 7 ya BPC HIPMI Kota Palembang, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Palembang. Ada juga rekannya Pak Gianto yang satu bidang di HIPMI Kota Palembang. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol yang pastinya mengenai peternakan. Jadi dulur pengennya bergabung, nanti kita buka line telepon di 0711351656 dan kita bakal tanya-tanya mana pengalaman beliau dan usaha beliau untuk menuju kesuksesan sampai mainnya lagi. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Satria? Alhamdulillah sangat baik. Waduh lah. Kita panggil Cek Satria, Pak. Boleh juga. Kalau Wong Pak- Palembang gitu. Iya, kalau di Pak dari kantor sih. Ada nian. Ngomong-ngomong, kita berbagi pengalaman Cek Satria. Ini kan jarang nih budak muda lari ke pertanian, perkebunan, peternakan. Ya. Tapi pemerintah lagi galak-galaknya amonyong petani milenial atau peternak milenial. Kenapa memilih peternakan? Atau awal muasal buka usaha ini apa? Dan bisa diceritakan, silakan. Ya. Boleh. Jadi kalau ditanya awal mulanya nian sebetulnya ada historinya, Cek. Nah, ya. Jadi historinya itu tahun 2018-19 kita kebetulan ada rezeki nyari hewan kurban. Jadi di Palembang nih tau lah dewek kan dikit yang betani beternak ini. Jadi dapet ada di salah satu petani, cuma kita lihat sapi itu cuma ada 5. Ngobrol-ngobrol dengan tempo waktu yang lama tadi kan setahun, ngingun 5. Kita pikir tadi mah itu kan, apa udah rugi, apa untungnya di sini lah. Sedangkan kehidupan dia cuma memang betani itu, beternak tadi. Jadi singkat cerita, setelah Idul Adha kita ngobrol, cak mano kalau aku masukin sapi. Iya. Jadi dia tiba-tiba, oh ayo Nitip ya awal. nitip, awal mulanya nitip. Jadi setelah nitip, setahun berjalan, ya alhamdulillah lumayan deras penjualan, ngandal ke relasi-relasi kita juga kayak itu kan. Jadi seiring berjalannya waktu mulai aku buka kandang dewek. Itulah. Selain itu juga sebetulnya karena hobi. Jadi hobi itu Hobi peternak itu. hobi ternak. Kebetulan aku memang pencinta hewan. Oh, oke. Itu salah satunya itu. Mungkin sebelum-sebelumnya mungkin hewan peliharaan itu cak kucing, burung mungkin. Ya, jadi kalau di rumah tuh ada burung, ayam, sampai entok, terus kuro-kuro, iwa, hobi nian. Jadi kalau sesekali main ke rumah kakek mampir, masih ada koleksi kita. Nah, Itu. jadi kalau misalnya nak nyingok-nyingok keindahan namanya hewan peliharaan dari Pak Satria nih, mampirlah ke rumahnya. Rumahnya dekat dengan tempat peternakan. Ya, jadi alamat peternakan kita boleh disebut ya? Sebut boleh. Jadi itu alamatnya di Jalan Pertahanan Pelaju. Jadi kalau wong Jakabaring lemak lewat belakang Bang Sumsel. Di situlah pokoknya tidak jauh dari Jakabaring itu, kurang lebih sekitar 1 kilo. Itu kan ada 1, 2, 3 peternak kan? Sikut lah. Yo, ada. Kita di pertahanan ujung. Ujungnya. Yo, patokannya kalau ke ujung ketemu sungai yang perbatasan Gor Jakabaring, disitulah kandang kita. Jadi ada masih banyak lahan kosong sana itu. Yo, masih banyak lahan kosong. Dan sudah dimiliki oleh Satria Farm. Ya, alhamdulillah sudah punya kita. Berapa kali berapa sekarang Bro? Kalau kandang yang efektifnya nian luas cuma 400 itu untuk kandang sapinya, cuma yang sekitar-sekitarnya alhamdulillah ada lahan kita juga. 400 meter persegi. 400 meter itu yang efektif untuk kandang sapinya. Iya. Tapi masih bisa mungkin kanan kiri masih ada kosong bro? Masih kosong. Masih pacak dia join-join lah ya. Iya,
kebetulan sudah punya Satria Farm juga. Oh iya iya. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 400 atau mungkin 400 meter persegi dan itu juga bisa menjadi agrowisata gitu ya atau tempat bisa bertanyo, Betul. tempat wong yang pengen nyingok langsung. Ya. Jadi kebetulan mungkin sudah jalan 3 sampai 4 tahun ini banyak anak-anak mahasiswa Nah, iya. yang main ke kandang kita. Ya. Entah memang dari misalnya Unsri dari Fakultas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dia main ke kita. Terus yang UMKM ini kadang bertanyo kan. Ya. Jadi misalnya pengolahan pupuk Cak Mano dengan pupuk dari kompos sapi ini, ya alhamdulillah banyak manfaatnya juga. Oke. Banyak cerita tentang Satria Farm, tapi sebelahnya ada Pak Gianto nih, Pak. Udah lama kenal dengan beliau nih, Pak. Wah, baru semenjak di HIPMI. Oh, oke. Jadi tempat tanyo-tanyo belajar juga ya. Iya benar. Jadi kalau di bidang 7 ini bidang pertanian peternakan apa? Peternakan apa ya? Bidang peternakan, pangan, peternakan, pertanian. Oh, pangan, peternakan, Pertanian. ya. 3 bidang. Dan Pak Gianto kalau sudah masuk ke namanya komunitas ini tadi ya, itu namanya ada peternakannya kok? Atau baru coba-coba? Ya kebetulan saya ada usaha supplier pupuk. Oh iya iya iya. Iya. Jadi masih masuk kan di Iya bidang benar, pertanian. benar, iya. Jadi kalau sekarang nih Pak, karena kan Bapak supplier ya, melihat anak-anak muda geliat yang baik itu petani atau peternakan. Sekarang udah banyak di Palembang khususnya. Kalau untuk petani milenial kan sekarang sudah Sudah ada kejengangannya. ada kejingaan, mulai ada yang mulai bertanam. Nah di situ kan kita butuh untuk menyediakan pupuknya kan. Jadi sangat dibutuhkan juga pupuk ini untuk pertumbuhan tanaman kan. Iya. Terutama dari Bang Satria ini kan ada peternakan, dari kotoran sapinya kan bisa dibuat jadi pupuk kandang, Iya. pupuk organik yang bisa dimanfaatkan terutama untuk petani-petani milenial kan. Jadi bersinergi mungkin Satria Farm atau Pak Satria yang buat yang menjualnya Pak Gianto. Iya betul sekali. Itu ya lah. Mungkin silakan bertanya ya. Halo, assalamualaikum. Nah, bertanya tentang mana cara mula untuk membuka usaha, posisi dua dulu ya, atau mungkin bisa berderup, atau mungkin ada deket-deket Idul Adha biasanya banyak yang cari hewan kurban. Ya, Nah, yang mana sebagai agen atau sebagai apa lah, mungkin reseller. jadi sebetulnya kalau pembeli itu kan sebetulnya nak murah nak bagus, Cek. Jadi itulah alhamdulillah banyak dari customer kita, pelanggan kita itu mulai bulan 1 itu pasti sudah pesen. Pasti. Yo, karena yang pertama ngamankan posisi stok sapi. Yang kedua kualitas dan juga yang mesen jauh hari itu kita kasih diskonnya banyak nih. Betul. Tapi kalau misalnya mesen ada biaya kena biaya lain enggak? Misalnya aja nunggu supaya ngejek makan apa enggak? Nggak, jadi harga kita kalau khususnya untuk kurban itu harga sudah khusus sampai hari H sampai tempat tanpa biaya tambahan apapun. Ya. Kita pengusahanya juga mana? Apa ke yang ke peternak yang kita ngambil barang tadi? Karena kan harganya murah tuh. Ya, betul. Atau nambahin duit lagi dah gitu. Nah, jadi kalau kita kan sudah ada kalkulasi harga nih. Iya. Misalnya budgetnya sekian. Jadi ya kita kasih harga itu, kita kasih jaminan sapi itu pasti lebih besar. Kayak itu. Lebih besar sehat ya. Ya besar, sehat. Intinya kalau pangsa pasarnya kurban, ya harus sesuai dengan ketentuan syariat kurbannya. Tapi kalau untuk yang di kandang sendiri, yang punya dewek, itu ada berapa ya jumlahnya? Kapasitas kandang itu sekitar 60 sapi. Ditambah kambing. Kalau kambing itu kan kita biasa harian untuk yang akikah. Jadi sapi, kambing, sekalian promosi kalau ada yang nak mesen daging kambing, Langsung daging dipotong? sapi, langsung dipotong. Langsung dibagi ke atau? Langsung dipotong langsung dicincang-cincang, intinya siap masak. Oke. Namanya yang bagi ke yang punya hajat ya? Ya, betul, yang punya hajat. Oke. Pak, ini dari tahun 2018 ya, Cek Satria. iya, 2018. Memang ada faktor keturunan lo jual. Kalau Kita kan ngomong tadi sudah ngomong tadi ya. Kalau diomong ke faktor keturunan, caknya di keluarga besar dari sebelah ibu dan bapak cuma aku yang berdagang. Yang lain tuh rata-rata pegawai. Kantoran. Pegawai, cak itu. Oke. Tapi memang Pak Satria ini memang dasarnya pegawai awalnya.
Awalnya pegawai. Heeh. Yo kebetulan aku salah satu pegawai di bidang telekomunikasi, Heeh. tenaga IT lah. Masih kayak sekarang? itu. Alhamdulillah sekarang lah 2 bulan enggak lagi ini Alasan nggak pernah total. keluar dari zona nyaman. Yang Oh. pastinya lagi totalitas di bidang peternakan gitu. Iya, iya. Karena di bidang peternakan ini kan banyak turunannya. Betul. Namanya lebih menjanjikan kalau kita berusaha. Betul. Berusaha buka lowongan pekerjaan. Ya, alhamdulillah bermanfaat kita. Ada berapa anak buah? Kalau total keseluruhan itu kurang lebih 12. Oh banyak. Lumayan. Iya, Itu sudah termasuk driver dan lain-lain tapi. Iya. Kalau itu apa nambah banyak mikirkan untuk THR kalau tunjangan-tunjangan. Oke. Divisinya apa Pak di Satria Group ini? Divisinya kami ada pertama sapi, Sapi. yang kedua kambing. Ini lagi merambah ke dunia ayam sama ikan. Tapi lain tempat. Lain tempat, tapi berdekatan. Oke. Ya. Tapi popok tadi Popo itu ya apa baru? Popo itu sudah lama, tapi itu memang turunan dari peternakan kita tadi. Jadi daripada ngelihat limbah sapi tadi begitu banyak, inisiatif sama kawan-kawan yang ngurusin kandang, ya kita olah jadi pupuk. Dan alhamdulillah ini yang terbaru tadi di Pemulutan kita nyuplai salah satu kebun jagung. Oh. Yo, aku dapat kabar tuh itu salah satu kebun yang pembinaan oleh Ustadz Adi Hidayat. Oh, oke. Ya. Jadi pakai pupuk kita. Pakai pupuk kita. Itu 1 hektar lebih. Kapasitas kemarin 1,2 hektar yang sudah digarap. Awalnya kemarin 600, nambah lagi 6.000, nambah lagi 6.000 meter dia. Ya. Bertahap. Untuk menyiapkan sampai berhektar-hektar tadi kan, itu kan, tapi kan Satria ini kan kerjasama juga dengan tempat peternakan lainnya kan, karena pupuk organik kan berhubungan dengan kotoran ya. Betul. Nah, itu stoknya banyak. Kalau stok itu habis, yang pastinya kita banyak rekanan. Karena kami juga kan ada komunitas peternak. Oh, jadi ada. saling backup. Ya, ada. Kapan-kapan diajak nih ngobrol-ngobrol. Boleh, siap, boleh. Oke. Dan kalau untuk uang yang awal untuk buka usaha ya, peternakan itu butuh modal berapa biasanya? Yo, jadi kita sedikit cerita. Atau juga ada hubungan dengan Satria Group ya, Satria yang kira-kira pacar kita mau gabung gitu. Ya, jadi pesan khususnya sama aku masih nyebutnya kawan-kawan kali karena masih muda juga kan, kawan-kawan milenial. Jadi kita jangan takut dengan modal sebetulnya, Cek. Ya. Intinya modal utamanya itu memang kita galak nian beternak. Misal ada yang nak usaha ternak, yang penting siapkan belahan sama tenaga. Kayak kita bina, dan alhamdulillah ada beberapa petani itu hasil binaan kita. Sukses. Jadi alhamdulillah sejauh ini masih berjalan terus. Jadi sifatnya itu misalnya dia pengen ngingun nih sapi, karena modalnya kan sekian, sudah lumayan besar. Jadi kita titip sapi sekian ekor, kita bina, cara perawatannya kita ajarin, cara jualnya kita Sering ajarin. didatangi lah ya. Sering didatangin. Intinya jangan bosen-bosen nyiap ke kopi kalau kita datang. Alah kalau maknya ngopi di kebun tadi. Ya. Cuma ngopinya depan kandang kan. Iya. Ya udah biasa, Bang. Iya, iya. Terus itu modelnya seperti apa ya? Rekanan lah ya. Ya, mitra, kita jadikan mitra. Mitra. Nah, ada anak-anak muda yang sudah mulai mendekat merapat untuk mitra? Sejauh ini seingat aku ada 3. 3. Di wilayah Palembang kalau? Di wilayah Palembang, Sikok di Gandus, Sikok di Tegal Binangun, Sikoknya di Mariana. Tempat luas tuh. Tempat luas. Dan juga memang caknya ada minat ke peternakan dianya. Jadi Sikok itu baru tahun ini caknya baru lulus SMA dianya. Tapi dia sudah 2 tahun dengan aku. Mungkin bapaknya cuma sikok 2 hewan ternak juga ada kan? Ya, betul. Dan juga skalanya itu biasa dia ngingun sapi itu misalnya kalau pangsa pasarnya kurban, bukan yang untuk penjual pedaging. Ya. Dia ngingun 2 tahun 3 tahun, selama kita bina ini cukup 1 tahun sudah bisa dijual. Karena pola makan. Pola makan, komposisi makan.
Nah selama ini kan kita ketahui bahwa kambing atau sapi ini kan dari rumput gajah atau rumput makanan ya. Ya, betul. Nah ini di Satria Group ini apa yang diberikan? Ya, jadi kalau ternak kami itu fokusnya itu sebetulnya penggunaan limbah kedelai. Nah, Entah itu tempe, entah itu limbah tahu. ya. Terus ditambah lagi kulit singkong, rumput, tapi tetap wajib. Nah intinya itu kan ada hitung-hitungannya kan. Jadi misalnya bobot sapi itu sekian ratus kilo, berarti dia butuh dalam per hari itu sekian kilo. Nah itu ada kalkulasinya lagi. Oke. Dari anakan ya sampai ke tadi setahun sudah jual itu satu tahun peternakan ya atau perawatan ya. Itu berapa kilo biasanya kalau lokalan? Kalau jadi sapi ini kan macam-macam, yang lokal, Bali, Limosin, Simental. Jadi makanya yang pertama buat kawan-kawan kalau pengen beternak, tujuan awalnya tuh apa sebetulnya? Ya. Jadi kalau tahunan itu kan kurban. Harian misalnya akikah kalau kambing. Sapi juga bisa jual daging. Tujuannya apa itu, Cek? Tujuannya dulu penting ya. Tujuan dulu. Nah, kaget kalau dia perkembangannya itu tinggal kalkulasi kita dari biaya rawat tadi, biaya pakan dan lain-lainnya itu baru bisa kita kalkulasikan. Jadi misalnya pangsa pasarnya untuk jual daging. Kalau di kami sendiri untuk jual daging itu maksimal harus 2 bulan sudah harus terjual. Artinya dengan komposisi pakan yang super bagus harus kita kasih. Karena 2 bulan itu bobot harus sudah naik. Itu kalau untuk kurban ya mungkin beguyur kata wong tuh kan. Begitu 3 bulan nak kurban, ya kita push makannya. Itu sebetulnya. Tapi kate yang isi suntik-suntian we. Suntik apa nih? Biar gaya makannya atau mungkin daging yang banyak. Oh ada. Jadi kalau suntik itu bukan suntik yang sapi-sapi gelonggong itu Iya, ya. iya. Dalam artian sapi itu memang butuh vitamin, butuh mineral. Jadi kebutuhan samalah kayak kita sebetulnya. Jadi misalnya 3 bulan sekali kita kasih obat cacing. Oh iya. Terus kita kasih vitamin. Nah itu wajib hukumnya. Lebih baik kita menjaga kesehatan daripada mengobati. Karena sifat ternak itu kalau sudah sakit lemaknya melek kata wong. Iya. Sebelum mati. Iya sebelum mati. Mati tidak boleh. Mati tidak boleh lagi. Haram hukumnya. Itu. Kalau sudah terkoler-koler langsung Sembelih bae lemak. tapi kalau dia sehat kita jago jangan sampai sakit. Iya betul. Nah ini balik ke Gianto nih. Selama berkawan sama Pak Satria nih ya, memang menjual sapi kambing yang memang sehat loh. Iya, yang pasti sehat lah. Belum ada yang sakit dijual Ada kan? enggak pernah nyingok ke teman keluhan-keluhan dari customer? Belum ada sih Belum ada kayaknya. ya. Iya. Bagus. Sering ketemu kan? Iya. Pernah cerita aduh customer aku di ini. Enggak pernah. Semua produknya bagus semua kok. Iya. Beliau juga ulet juga terus teliti. Kan kalau peternak sapi itu kan harus ini ya, sabar. Iya. Harus Tempatnya turun bersih. tangan. Tempatnya bersih ya? Bersih, nyuci terus dia. menyuci mobil. Jadi kita nih Cek, Iya. kalau bangun tidur lagi tak katik gawean aku kan ke kandang. Iya. Kadang yang ngurus kandang belum datang aku lah mandi ke sapi. Nah. Kita belum mandi. Lah, sapi belum mandi deh. Ya. Iya. Tapi itu kebahagiaan, Pak. Betul, itu kebahagiaan. Dan Allahu alamnya tadi gini, dari sekian banyak ternak itu pasti ada salah satu yang memang dekat dengan kita. Kayak ikatan batin. Iya. Jadi contoh yang sekarang lah ya. Jadi ada salah satu sapi yang aku kasih nama Arjuna. Arjuna itu aku ajak jogging keliling Jakabaring di pelaju pertahanan itu pasti nurut. Serius. Jadi naiknya pakai pickup. Videonya ada, kita tarik keluar kandang habis dimandiin. Ayo kita jogging, ikut jogging. Dia selalu di sebelah kita. Jadi lewat jalan besar di pertahanan. Iya, betul. Itulah salah satu kepuasan batin kita jadi peternak. Iya. Jadi itu tadi apa? Apa yang kalau sudah deket mah itu dijualnya sayang lah, Pak. Dijual Kalau sayang, kesian, katanya. dijadi ke kurban dewek nangis gitu. Iya kan? 2 tahun yang lewat kalau enggak salah, kebetulan itu kita
kurban di lingkungan wilayah rumah dewek di RT. Kebetulan CSR lah ya. ya. Jadi sedikit cerita pengalaman tuh kan. Jadi kebetulan aku nih ya alhamdulillah bisa sebagai juru sembelih. Ya. Pada saat nak nyembelihnya itu Pujo hewan dewek. yang hewan ada ikatan batin tadi. Oh, si Arjuna tadi. Iya, oh bukan. Yang 2 tahun yang lewat. Ya. Jadi pas nak dipotong itu kuat nangis daripada kita motong. Iya. Nah itu sebetulnya. Tapi kalau balik ke agama, alhamdulillah aku tanya di beberapa ustadz. Sebetulnya kalau masalah kurban, ketika kita memang mengikhlaskan apa yang kita rawat dengan sungguh-sungguh atau kita sayangin, hakikat kurbannya sampai. Izin ustadz ya, kalau aku salah tolong dikoreksi. Tapi memang untuk kurban niatnya. Ya betul. Ya, Oke, kita break dulu Ken ya. Mungkin kayak kita di sesi kedua yang kita ulas kembali mengenai bagaimana Puji Satria Primudani yang pemilik dari Satria Farm dari grup Satria. Kita ulas kembali ya dan ulik kembali mengenai peternakan yang digelutinya sampai main hari. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan lagu-lagu. Setelah itu kita akan kembali di program sesi kedua. Gading kuning warnanya, pohonnya kecil manis rasanya, adek yang manis pakai kerodong, hidungnya mancung alang kecantiknya. Lama kakak dewean nak cari calon pasangan, tak tahu siapa
88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar, kita lanjut kembali dengan obrolan UMKM kita, loka kita lah ada bahasa kita ya. Dengan tema membentuk ekosistem usaha dan strategis usaha di bidang peternakan ya. Bersama Puji Satria Primurdani selaku pemilik Satria Farm Palembang, Satria Group, anggota bidang 7 BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Palembang. Dan ada juga Pak Gianto rekannya satu bidang. Dan kita lanjut kembali. Ini menarik nih ya. Yang pengen bergabung silakan. Halo, Assalamualaikum. Iya, terputus kembali. Kalau tadi ngomong ke pakan ya. Ya. Itu sudah dijual belum? Kalau sejauh ini pakan kami belum jual. Jual. Tapi pakan itu kami turunkan untuk yang ke mitra-mitra tani tadi. Itulah yang menggalakkan kawan-kawan peternak milenial tadi. Kita kasih pakan dari kita, jatuhnya kan pakan tambahan selain rumput itu tadi. Ya, kita katanya halo. Ya, terputus lagi. Boleh nih kalau yang dari Banyuasin OI, mungkin dari beberapa daerah yang ada di Sumsel yang mungkin ada peluang untuk kerjasama dengan Satria Group ya. Punya ternak, punya tempat ya, jadi bisa nanti kerjasama. Tadi kata Pak Satria bahwa peternak itu dibantu pakan dan tidak dijual. Tidak dijual pakan. Cuman kalau ternaknya harus dijual balik ke kita. Iya, dengan untung yang maksimal lah ya. Ya. Jadi tidak akan rugi kalau jual dengan Pak Satria. Jadi karena kebetulan kita kalau Idul Adha itu kan butuh sapinya banyak. Permintaan. Ya, kadang kita ngambil dari Lampung kayak itu kan. Jadi mindset dan pemikiran aku kemarin, ngapain kita jauh-jauh ngambil ke tempat uang. Nah iya. Kalau petani kita banyak. Benar. Cuma kendala petani tadi kan itu kadang sapi cuma makan rumput. Iya. Jadi Kecil, tidak maksimal. Nah itulah kita gandeng, kita ajak kerjasama kayak itu. Itu sebetulnya. Ada juga kena apa ya, kayak kekulaan di luar koperasi, orang-orang yang memang tidak nyari keuntungan besar lah ya. Ya. Dan Satria ini konsepnya mana kalau? Kalau kami memang jual beli putus jatuhnya. Ya, jadi misalnya kita jual bibitan ke petani. Kayak sekian bulan sekian tahun kalau dia nak ini lagi kita bayar kalau untuk sapinya. Bibitan anakan? Yang minimal 1 tahun lah. Oke. Ya. Jadi itu tadi pangsa pasarnya itu tujuan petani peternak tadi apa kayak itu kan. Kalau yang untuk daging, apa nak penggemukan, apa memang nak jual cuma kurban kayak itu kan. Apa dia memang nak beternak. Jadi kita harus tahu dulu apa yang pengen dilakukan sama peternaknya itu. Oke. Ya. Rencananya merambah ke ikan dan ayam. Ikan dan ayam. Itu kapan katanya? Alhamdulillah sekarang sudah mulai proses. Sudah mulai proses, jadi ayam tuh ayam petelur sama ayam kampung. Posisinya di mana? Tetap di lingkungan di Kelurahan 16 Hulu Pelaju tadi. Ya, oke. Ya. Ayamnya ayam petelur sama ayam kampung. Ayam kampung. Ya. Dan ini harus nambah ilmu lagi nih, tambah baru nih. Ya. Mana nih kira-kira apa namanya merisas lagi atau juga menambah lagi ilmu wawasannya? Ya, jadi kebetulan aku nih hobi nian uji coba sebetulnya, Cek. Ya. Nah, mungkin salah satu tips juga. Oke. Tips juga. Halo? Ya, oke. Tips ya? Mungkin tips untuk petani peternak baru lah ya. Jadi intinya kita jangan pernah takut rugi sebetulnya. Kalau nak usaha itu kita pastikan di semester awal itu kita pastikan kita rugi. Jangan langsung untung. Itu kalau prinsip aku, tapi mohon maaf kalau pengusaha yang lain harus untung, kalau aku harus rugi dulu. Karena dari kerugian itu otak kita selalu berpikir inovasi apa, antisipasi apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak terlena kayak itu. Jadi terlena ya. Jadi pembelajaran jangan sampai rugi ya. Jangan sampai langsung ngarep untung. Oh ya, jangan nguntung besar lah ya. Iya. Untung kecil aja. Ya. Jadi skalanya tuh uji wong luar tuh. Rugi boleh, robo jangan. Iya, betul. Jadi misalnya target kita nih untungnya 10 juta. Iya. Ternyata dapatnya 1 juta. Mindset uang tadi kan
bagi yang bukan pelaku usaha tadi 1 juta sudah untung sebetulnya. Iya. Tapi kalau aku ngomongnya rugi, makanya kataku lemak lah kita rugi dulu. Oh ternyata kita nih mestinya 10 juta dapatnya 1 juta tadi. Apa nih yang salah? Kita inovasi. Tapi kalau kita langsung dapat 10 juta, ketika ada kendala di pertengahan jalan, kita sudah bingung nak ngapo-ngapoin. Pasti cak itu biasanya. Oke. Makanya banyak yang kawan-kawan ternak itu begitu gagal dia tutup malahan sampai jual sapinya murah. Jadi kalkulasinya itu misalnya 10 sapi, 1 sapi mati, panik, 9 tadi dijual malahan rugi. Jadi kalau bisa kita ubah mindsetnya, 10 sapi sikok mati, tinggal 9 ini mak mano caranya agar balik ke modal sapi mati tadi. Keuntungannya baru untung kita. Oke. Itu. Oke. Ya. Jadi apa ya, kayak apa, pemikiran juga bisnisnya berjalan. Betul. Ya, benar. Betul. Kalau namanya rugi tadi ya, mungkin ada pernah kejadian mungkin kematian di perjalanan atau mungkin pada saat peternakan atau yang kayak sekarang ini kan ada penyakit kuku mulut itu. PMK, penyakit mulut dan Nah, itu di awal-awal kemarin mana tuh pernah kejadian? Jadi itu tahun 2022 lumayan bikin shock lah. Nah, Kurang lebih 60 sapi kena wabah PMK itu 2 minggu sebelum Idul Adha. Oh itu stresnya minta ampun. Jadi ya selain ya kita usahakan pada saat itu, ya setelah hari H Idul Adha selesailah bahasanya masanya kan. Iya. Nah justru wabah-wabah cak itu bikin kita malah bikin strategi baru kayak itu. Jadi yang ku tekankan itu tadi, lebih baik kita merawat daripada mengobati. nah, iya. Karena kalau penyakit mulut kuku itu walaupun sudah divaksin pasti masih terserang. Kami juga kebetulan dari Asosiasi Peternak Sapi Akikah Kambing di Palembang selalu koordinasi dengan PDHI. Gitu. Dokter hewan. Ya sama dokter hewan. Terus ya ada kejadian katanya pernah dikirim sapinya mati. Mati itu kejadian Idul Adha tahun inilah sebetulnya. Jadi dikirim. Tapi bukan hasil ternak kita ya. Bukan, itu sapi kita ngambil dari petani lain. Iya. Jadi sudah dirawat sekian hari sekian bulan tadi lah bagus, hasil penjualannya lumayan. Begitu pengiriman dapat kabar sapinya mati di jalan. Berapa juta ya rugi? Kalau kerugian tuh caknya udah usah kita sebut cek, agak dalam. Jangan diingat-ingat lagi. Cuma itu lagi jadi pelajaran yang aku terapkan. Artinya walaupun sebiasa mungkin Ya. pengantar tadi ngirim ke sapi kita lah sebanyak mungkin, tetap harus kita kontrol. Betul. Itu kemarin ada salah satu kesalahan di aku pribadi sebetulnya. Ya, di perjalanan lah ya. Ya daripada nyala ke wong kan. Iya. Jalannya jelek jadi terabas-terabas baik. Kurang lebih cak itulah. Jadi mungkin walaupun kawan-kawan yang ngurus itu sudah biasa, tetap harus kita rajin ingetin. Iya. Intinya Ya itu. memang sapi atau hewan ternaknya agak cepat mudah stres ya. Stres tuh pasti. Kebetulan sapi itu kemarin bobotnya 850 kilo. Ya namanya cuaca ternyata dikirimnya juga siang. Kayak itu mungkin ngejar waktu kan. Kondisi jalan berlubang. Ya alhasil sapi itu balik ke kita ladap nyawa. Bukan karena ini apa penyakit-penyakit dari Kalau yang mati di jalan tadi bukan penyakit. Bukan. Tapi ada juga pengalaman yang mati karena penyakit. Jadi sampir ya. ya, jadi misalnya sapi di kandang nih sehat, tiba-tiba kan kalau kami yang memang biasa merhatikan ternak itu pasti tahu nih. Sapi ini ngapo dikit makannya. Sapi ini ngapo terlalu liurnya keluar. Nah, itu pasti Ada apa-apa ya. ada apa-apa. Jadi yang pastinya di Satria Group ini menjual sapi sehat. Alhamdulillah. Dan pasti. tidak pernah ada komplain. Alhamdulillah Tadi sejauh bagian tidak tadi kata pernah. komplain Ya, ya. tidak pernah. Pernah cerita-cerita enggak mungkin ada hal yang kalau sudah cak jelas-jelas nak beli sapi rupanya. Oh, sebetulnya kalau yang PHP itu banyak sebetulnya.
Ini setiap tamu aku tanya gitu. Yo. Kayak kemarin ada wedding organizer kan, ada kejadian-kejadian juga. Nah sekarang untuk yang Yo. Jadi ndak usah kita bicara kurban ya. Kurban itu ibadah besar lah jatuhnya kan. Yang harian bae. Yo, sapi lah terpotong wong yang hilang. Ada banyak kejadian. tapi bayar kayak DP itu. dia. Berdp. Ya cuma DP misalnya 2 juta, harga sapi itu 15 juta, Rugi. rugi. Aja kita jual. Ya terpaksa jual kiloan. di kiloan kayak itu. Terus kalau cerita, sebetulnya aku ada cerita menarik gini Cek. Iya, iya. Masalah Pengalaman. kurban ya, Iya, pengalaman. Jadi 2001 ini cerita balik ke agamanian sebetulnya. Hakikat dari kurban itu tadi. Jadi ada, semoga denger ya yang ku ceritakan ini. Ya. Masalah utang kan. Bukan. Aku pun salut dan harus tepuk tangan dengan dia. Oh ya. Jadi ada 3 wong datang, suami istri sama anaknya, pakai becak, datang ke kandang, bawa celengan. Oh. Cuma gak dulu ya. Aku kalau inget ini agak mano cak itu. Terharu lah ya. Iya betul. Aku pun mungkin belum sanggup cak itu. Datang bertiga tadi. Dia niatnya kurban. Kebetulan pas di kandang tuh ada aku. Assalamualaikum. Ya Pak. Ya, cara kita biasa kan. Cara apa Pak? Ada sapi Pak. Dia cuma ngomong dengan aku, bukan ngelihat sapi. Izin Pak, kami inilah sekian tahun nih anak kurban. Tidak nyebut ke sapi ya. Tidak. Tapi aku nih cuma ada duit di celengan ini. Kalau hitungan aku mungkin ada 12 juta, 13 juta katanya. Karena lah bertahun-tahun kami ini. Kira-kira sapi apa lah yang pacak kamu kasih ke dia aku? Yo kalau secara pikiran dagang tadi kan, sapi apa nak ku kasih ke semak itu, bebetan. Iya, udah Rugi baca. kan? Udah baca juga Yo. ya. Jadi Cukup umur lah ya. udah yo baca. sebetulnya. Jadi kebetulan entah ini memang jalan Tuhan, rezeki dia segala macam. Ada salah satu sapi lokal kita yang biasa kita jual 15 jutaan. Itu ku kasih ke. Dibuka celengan itu. Ternyata terkumpul duit sekitar 13 juta sekian. Dan niat aku juga lillahi ta'ala, aku kasihkan. Ini yang inti cerita kita tadi. Pada saat pengiriman dia minta antar ke tengah malam. Cek, mak mano lah? Tengah malam lah. Ke rumah itu. Ke rumahnya. Maksud kami biasanya wong ini kalau dak sore atau malam batas jam 10 malam. Kalau dak subuh biasanya Alasannya kan. apa alasannya? Jadi malam dia ngomong, ku tanya nih kan, ngapo? Jadi kalau malam katanya aku nih malu dengan tetangga. Ngapo malu nak ibadah kata aku. Iya. Bukan soal itu Pak katanya. Jadi namanya kami niat ibadah, aku nih becak. Kaget lemak kalau yang uang tadi nanggepinnya, oh ya langke ininya dia becak lagi pacak kurban. Kaget takutnya ditanggep ya betakoan awak susah. becak awak Iya, susah iya. nak kurban kan. Jadi kuanter lah. Yang estimasi daging sapi itu aku prediksi paling besar 60 kilo pada saat dia potong. Jadi dia motong di rumah, di belakang rumah, ngajak sekeluarga. Dia nanya nih dengan aku. Jadi Pak estimasi daging berapa? Aku cuma berani jamin 60, itu pun kalu. Kata aku. Singkat cerita motong, malam dia nelpon aku secara pribadi. Pak salah kasih sapi dak kamu katanya. Ngapo kataku? Dapat daging 80. Udah. Wih, tambah 20 banyaknya. Nah, itulah yang aku maksud tadi. Jadi hakikat kurban itu sebetulnya ya betul-betul karena keikhlasan. Betul. Di luar nalar aku dengan bobot sapi segitu dapat dagingnya 80 kilo. Pas potong ya. Begitu dia, jadi dia tuh di kantonginya sekilo dapatnya 80 kantong. Itu cuma daging tok. Di luar tulang segala macam. Iya. Jadi yo itu tadi alhamdulillah semenjak jalankan kurban ini banyak hikmah, banyak Ya. banyak rahasia ilahi lah ya kata wong yang aku ini.
Malah ada sekali komplain yang berbanding terbalik. Oh, mana tuh? Sapi dengan bobot hampir 800 kilo dapat daging cuma 130 kilo. Karena agak sombong mungkin. Wallahu alam. jadi begitu aku dikomplain tadi, ku ajak berkelakar bae dia tuh kan. Iya. Jadi kalau mak itu kejadiannya, rumus ternak itu bobot sekian, ini sekian harus dapat daging sekian, keraka sekian kata aku. Jadi kataku cuma dua alternatif. Pertama takdir dari yang maha kuasa, kedua kalau banyak yang nyimpen daging kamu kataku gitulah. Iya, benar-benar. Balik keikhlasan juga. Balik keikhlasan. Oke. Tapi memang kisah yang tukang becak tadi, aku pun sudah izin sama dia tapi Untuk cerita ya. sudah beberapa Kalau kemana-mana kali aku cerita cerita ke, ya, pasti oke. aku ceritakan. Tapi ya tidak apa-apa misalnya kaki ada ngaku tukang becak lagi, celengan lagi, rupanya dijual tidak ya. Ya, betul. Tapi memang untuk kurban ini. Untuk kurban. Ya, oke. Terima kasih inspirasinya dan mungkin sebagai penutup harapan ke depan untuk usaha kita dia. Ya, jadi harapannya satu, aku tidak mau besak dewek di bidang peternakan ini, pengennya semua peternak itu besak sama-sama. Jadi kalau bisa kita menciptakan persaingan yang sehat, agar kita bisa saling support. Ya. Oke, kalau itu mau kasih cek ini Siap. sebentar lagi kita nak denger azan juga. Siap. Dan masuk waktu zuhur ya. Yang pastinya apa yang disampaikan semoga menginspirasi untuk kita galau-galau ya. Dan kalaupun perlu apa-apa tanya-tanya langsung ke Satria Farm. Satria Farm Palembang. IG-nya? IG-nya Satria Farm Palembang, TikTok-nya Satria Farm Palembang. Kontaknya bisa kita sebut cek. Silakan. Ya di Dua kali. 0813 67968701. Sekali lagi. 0813 67968701. Cari B di pertahanan pelaju. Ya, Ada buka tulisan papan. map Satria Farm Palembang pasti Oke. ketemu. Terima kasih Pak Satria Oke. dan juga Pak Gianto. Bagianto, dan sampai ketemu di obrolan lain selanjutnya dan semoga menginspirasi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galau-galau kita lanjut kembali program acara selanjutnya dan kami cukup sampai sini program obrolan UKM ya lokal kita tentunya di Sriwijaya Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.